Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan men-share tentang materi kepuasan pelanggan ya. Bisa kita lihat di PPT yang akan saya jelaskan ya. Nah, inti daripada materi hari ini ya, kita akan mengetahui bagaimana nilai pelanggan itu bisa mempengaruhi para konsumennya untuk menjadi suatu pelanggan yang loyal ya. Di sini nilai pelanggan ini terbentuk kepada 4 cara, yaitu harga murah, apapun yang saya inginkan dalam sebuah produk kualitas dapat dipenuhi ya. Kemudian nilai pelanggan ini berdasarkan pada harapan daripada pelanggan itu dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan ya. Apabila biayanya cukup murah biasanya ya benefitnya yang agak berkurang biasanya ya. Seperti halnya kalau kita menginap di suatu hotel, kita memilih hotel penginapan murah misalnya di Jogja, ya kita menerima benefitnya pun hanya sebatas cukup kos yang sudah kita keluarkan seharga hotel tersebut. Nah, ini ada customer delivery value ya, ini ada perbedaannya antara customer value dengan customer cost. Cost itu dapat menimbulkan daripada uang, waktu, energi secara psikis. Kemudian kalau value di sini lebih kepada produk, jasa, personel, citra. Kemudian customer delivery value juga dapat menjadikan customer delivery value ini bisa terbentuk daripada customer value dan customer cost yang tadi faktor-faktor yang membentuknya. Kemudian di sini ada kepuasan pelanggan. Pelanggan itu dikatakan puas apabila dia merasakan bahwa manfaat yang dia dapat sesuai dengan harapan yang dia peroleh ya. Artinya misalnya kita mengharapkan misalnya pendidikan yang baik misalnya ya, ya pasti dengan cukup biaya yang lumayan tinggi. Tapi kalau kita misalnya biayanya pun hanya standar ya, bisa terjangkau, ya mungkin kualitasnya pun memadai, tapi tidak melebihi daripada ekspektasi pelanggan-pelanggan di kampus-kampus yang ternama misalnya. Begitu juga daripada standarnya pun jauh lebih tinggi dibanding kampus-kampus yang standar biasa. Kemudian pertimbangan untuk berorientasi pada kepuasan di sini tentunya perusahaan itu pasti bertindak supaya terus bisa memperbaiki akan kualitas produknya baik barang maupun jasa yang dijual kepada para konsumennya. Ini ada 2 cara ya bagaimana kita bisa mengukur kepuasan pelanggan, ya sistem keluhan dan saran yang biasa ada di customer care maupun kotak saran, kemudian ada survei kepuasan pelanggan. Ini kalau kalian sebagai pelanggan BCA ini ada di tombol dekat customer service itu ada tombol smile ya. Ini juga merupakan survei daripada kepuasan pelanggan. Kemudian di sini ada pengukuran kepuasan pelanggan pada tingkat industri ya. Ini biasanya tergolong kepada homogen, bila mana homogen maka konsumen pun akan merasa biayanya pun akan lebih tinggi ya, industri yang homogen. Tapi kalau misalnya industri ini lebih umum misalnya bisa dijangkau oleh banyak masyarakatnya, pasti mereka juga merasa nyaman di dalam suatu industri tersebut. Ya, kawasan industri yang mungkin bisa sering kita jumpai ya paling gampang adalah pasar ya. Pasar yang kalau kita di Jakarta itu ada muara angke khusus ikan ya mungkin pelanggannya pun akan lebih rendah di sana karena hanya produk ikan yang dia tampilkan. Tapi kalau pasar-pasar tradisional yang menampilkan seluruh produk mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, ini manajemen proses bisnis yaitu perwujudan produk baru ya. Manajemen persediaan ya dia bisa memanage persediaannya supaya tidak habis stok ya, apalagi menjelang puasa nanti ya ataupun pada saat mau lebaran ya jangan sampai kehabisan stok ya. Terus ada pemesanan sampai pengiriman barang juga ada, serta pelayanan kepada pelanggan termasuk tadi survei kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana loyalitas pelanggan? Nah, bagaimana suatu
pelanggan itu dikatakan loyal, ya contohnya Pak paling mudah apabila kalian bisa mengajak teman-teman kalian kuliah di Pasim. Kalian termasuk kepada mahasiswa yang loyal kepada kampusnya. Karena tidak usah Pasim menyuruh kalian mempromosikan, kalian misalnya sudah mempromosikan Pasim. Ya. Kalau untuk itu keuntungannya ya, ini tentunya bisa menekan biaya promosi, ya kan, biaya kerjasama. Ya tidak perlu Pasim misalnya tergantung pada banyak kerjasama ya, cukup dari kita memaintain mahasiswa supaya bisa lebih membawa nama Pasim ini ke masyarakat misalnya, itu juga jauh lebih mengurangi biaya turnover yang ada di Pasim misalnya. Terus ada karakteristik, bagaimana ciri konsumen yang loyal itu? Ya, dia pasti mengadakan pembelian ulang, kemudian mengajak orang lain, sepertinya mereferensikan kalau ini referrals. Terus menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing, artinya dia bisa membandingkan misalnya kampus Pasim adalah dengan biaya terjangkau, mungkin kampus lain tidak. Itu juga bisa. Terus membeli di luar lini produknya. Nah, ini ada tingkatan tahapan loyal ya dari suspek, prospek, disqualified prospek, first time customer, repeat customer, client dan sampai advocate. Nah, ini bagaimana pelanggan itu menuju loyalitasnya, pasti dia menilai dari produknya dulu. Setelah dia menilai produk, oh ternyata saya puas terhadap produk tersebut. Kemudian dia akan bertahan, ya artinya mempergunakan produk tersebut. Ya, misalnya kalau kalian udah nggak betah di Pasim, misalnya semester 1 juga udah keluar misalnya, ya misal. Itu ketahanan. Kemudian dari ketahanan ini timbullah loyal. Ya, dengan promosi di Pasim, misalnya dengan kalian membawa nama baik Pasim, inilah loyalitas. Kemudian cara meningkatkan kepuasan pelanggan ini tentunya kita bisa memaintain daripada pelanggan-pelanggan tersebut melalui sistem rantai nilai, mendengarkan keluhannya, berhubungan timbal balik ya, berhubungan baik relationship marketingnya, kemudian bisa menjaga atau mendengar keluhan kalian sebagai mahasiswa ya, pelayanan yang cepat dan baik ya. Mungkin itu penjelasan kali ini bisa ditanyakan bila mana tidak memahami daripada materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.